kembali lagi kita dalam ibadah online sekolah minggu. Saat ini kita akan memulaikan ibadah kita. Mari kakak jemput semua untuk berdiri. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Tuhan Yesus, terima kasih karena kemuliaan-Mu Tuhan, kami semua dapat bangun pagi dan dapat mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Sebentar kami akan mulai ibadah kami, kiranya berkat-Mu dapat Tuhan tercurah di atas kami Tuhan, dan kiranya Kau lindungi jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Ya, ibadah kita sudah buka dengan doa. Siap memuji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ayo kita akan pujian yang berkata Satria Kerajaan Allah. Pakai tangan semuanya ya. Kerajaan Allah, Satria Kerajaan Surga.
pujian Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Allah ya Bapa, ya Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Tibalah saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami semua, berkati guru kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita mau dengarkan firman Tuhan. Semua duduk manis. Ya. Selamat pagi adik-adik. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Mari kita buka di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat pertama sampai dengan yang ke-15. Kita akan membaca ayat pokok kita di ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kenapa Rasul Paulus mengatakan bahwasanya dirinya adalah tanah liat? Kenapa? Adik-adik tahu belum? Kita digambarkan manusia seperti tanah liat, bejana yang terbuat dari tanah liat. Karena tanah liat itu rapuh. Karena bejana itu bisa saja terbuat dari perunggu, dari perak, dan lain sebagainya. Tapi kenapa tanah liat? Dia menggambarkan bahwasanya kehidupan manusia kita adalah kehidupan yang mudah rapuh, mudah cemas, mudah khawatir. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, harta yang dimaksud oleh Rasul Paulus sendiri yaitu adalah harta rohani. Nah, siapa harta rohani kita? Dia bukan, harta rohani itu bukan berupa boneka, bukan berupa mainan, juga bukan berupa orang tua, tetapi harta rohani kita ialah Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang dikasih Tuhan, sudah percayakah tentang Tuhan Yesus Kristus? Dia adalah harta rohani yang tidak ternilai dan yang tidak dapat digantikan dengan apapun juga. Tuhan Yesus Kristus sangat mengasihi kita semua. Mengapa? Itu sebabnya Rasul Paulus katakan harta rohani dalam bejana tanah liat. Adik-adik yang dikasih Tuhan, dengan adik-adik percaya pada Tuhan Yesus Kristus dengan iman, juga adik-adik berdoa, adik-adik mendengarkan firman Tuhan, itu sama saja adik-adik mengasihi Tuhan dan adik-adik melakukan firman Tuhan, sehingga
Dengan firman itu adik-adik dapat dikuatkan dari hari ke hari. Sekalipun mungkin ketika kita mengiring Tuhan bukanlah satu hal yang mudah. Tentunya sama hal seperti Rasul Paulus dalam pelayanannya di Korintus bukanlah satu hal yang mudah. Ketika ia mengabarkan Injil firman Allah, tidak semuanya orang dapat menerima. Ada beberapa orang yang menolak kebenaran firman itu. Tapi adik-adik tahu, yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak percaya adalah kita memiliki kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Semakin hari kita akan semakin dikuatkan. Sekalipun ada masalah, ada persoalan, mungkin adik-adik memiliki masalah di rumah dengan orang tua dan lain sebagainya. Ingat, kalau kita melihat firman Tuhan, kita mengasihi Tuhan, tetap lakukanlah firman. Sekalipun Rasul Paulus banyak tantangan, rintangan dalam pelayanannya, sekalipun dia ditindas, dianiaya, dicaci maki, tapi ingat, Rasul Paulus tetap melakukan firman Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan itu setiap hari, tidak setengah-setengah, dan juga harus dilakukan mau tidak mau, suka atau tidak suka. Itulah yang dinamakan komitmen kita di dalam Tuhan. Percayalah, ketika adik-adik lakukan firman, menjaga firman itu dengan baik, percayalah hidup kita sama seperti harta rohani di dalam bejana tanah liat. Sekalipun tanah liat itu rapuh, ketika ada firman di dalamnya, ketika ada Tuhan Yesus di dalamnya, tanah liat itu menjadi tanah liat yang berharga, menjadi bejana yang mulia, bejana yang berharga di mata Tuhan. Puji Tuhan adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat firman Tuhan. Kuatkan kami Tuhan di dalam Tuhan, bahwasanya Tuhan Yesus adalah harta rohani di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi terang, menjadi cahaya di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah teman-teman kami, sehingga yang membedakan kami, iman, pengharapan, dan kasih kami boleh memancar dan menjadi anak-anak terang di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.